Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sita Masyuto, NIM 20200960111753. Prodi PAI semester 6 di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya bertujuan untuk membahas tentang manajemen pendidikan madrasah pesantren diniyah. Madrasah diniyah termasuk pendidikan keagamaan. Di dalam UU SPN pasal 30 ayat 4 disebutkan pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Madrasah diniyah adalah pendidikan diniyah baik yang diselenggarakan pesantren maupun pihak lain sebagai upaya untuk merealisasikan kegiatan tafakuh fiddin atau yang artinya pendalaman agama Islam. Pada madrasah diniyah tersebut diajarkan rumpun ilmu keislaman, yaitu akidah, Al-Quran dan ulumul Quran, hadis dan ulumul hadis, fikih, qawaidul fikih dan usul fikih, akhlak, tasawuf, tarikh, dan tentunya bahasa Arab, nahwu yang termasuk nahwu, shorof, dan balaghah. Dengan demikian, ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah diniyah yaitu tentang keimanan, ibadah, muamalah, akhlak, tasawuf, sejarah perjuangan Islam, dan bahasa Arab. Madrasah diniyah membekali 3 dimensi ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam madrasah diniyah yang perlu diperhatikan dan dipraktikkan pimpinan madrasah diniyah antara lain sebagai berikut. Pertama, hendaknya menyiapkan sarana dan prasarana yang layak untuk kelangsungan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana menjadi komponen utama dalam proses pendidikan. Artinya, proses pendidikan dan pembelajaran tidak akan terrealisasi tanpa ada dukungan sarana dan prasarana. Ustadz tidak mungkin melaksanakan proses pembelajaran yang melibatkan banyak santri tanpa ada tempat yang digunakan untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk mengelola sarana dan prasarana dapat ditempuh dengan langkah berikut. Yang pertama, membangun dan mengadakan sarana dan prasarana baru yang layak untuk kepentingan proses pembelajaran. B. Menghadirkan alumni yang sukses dan pengusaha yang peduli untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang cukup memadai. C. Merenovasi sarana dan prasarana yang rusak sehingga menjadi baru yang layak untuk proses pembelajaran. D. Mengontrak atau menyewa sarana dan prasarana khususnya bangunan gedung yang layak untuk proses pembelajaran. E. Bila belum memiliki sarana dan prasarana dapat bekerja sama dengan lembaga maupun orang lain sehingga meminjamkan sarana dan prasarana yang layak. Yang F. Memanfaatkan tempat-tempat lain yang masih memungkinkan untuk kelangsungan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu memperkuat sumber daya manusia, ustadz atau ustadzah sehingga menjadi profesional. Posisi pendidik dalam proses pendidikan di madrasah diniyah dalam hal ini ustadz atau ustadzah memiliki peran yang sangat besar dalam mengantarkan keberhasilan pendidikan tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang menggairahkan santri dalam mengikuti pembelajaran. Strategi dan metode yang baik sesuai dengan selera atau kecenderungan santri dapat meningkatkan semangat belajar mereka baik ketika mereka berada di madrasah maupun ketika kembali ke kamar pondok atau rumah masing-masing. Yang keempat, meningkatkan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran ini turut mempengaruhi daya tarik pembelajaran terhadap santri yang menerima sekaligus berpartisipasi.
sebagai pimpinan madrasah diniyah sebaiknya mengumpulkan ustadz atau ustadzah untuk diberikan wawasan tentang pentingnya penggunaan media pembelajaran dari media yang tradisional hingga media modern dan elektronik. Yang kelima yaitu menciptakan atmosfer pendidikan di lingkungan madrasah diniyah, yaitu contohnya memberikan keteladanan baik dalam ucapan, pakaian, perbuatan maupun kegiatan belajar. Yang keenam, merintis dan mengembangkan perpustakaan. Yang ketujuh, membangun sistem pemberian kesejahteraan. Selama ini kebanyakan ustadz atau ustadzah yang mendidik para santri di madrasah diniyah jauh sekali dengan kesejahteraan material. Kemudian selanjutnya yaitu membahas tentang manajemen pendidikan madrasah diniyah atau yang disebut dengan diniyah takmiliyah. Madrasah diniyah takmiliyah adalah satu satuan pendidikan keagamaan Islam non-formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Madrasah takmiliyah fungsinya sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum karena tingkatnya masih pada level bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami di sini ada 3 macam diniyah takmiliyah. Yang pertama ada diniyah takmiliyah al-awaliyah. Yang dimaksud diniyah takmiliyah awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa sekolah dasar SD atau sederajat. Yang kedua, diniyah takmiliyah wusta adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai perlengkap bagi siswa sekolah menengah pertama atau SMP sederajat yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada diniyah takmiliyah awaliyah. Masa belajar 2 tahun dengan jumlah jam pelajaran minimal 18 jam pelajaran seminggu. Yang ketiga ada diniyah takmiliyah ulia adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa sekolah menengah atas atau SMA sederajat yang diperoleh pada jenjang diniyah takmiliyah wusta. Masa belajar menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah dengan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan 2 tahun dengan jumlah jam belajar minimal seminggu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.